detail pembagian atau usia-usia ini mau keliling tapi
Tes, suara saya terdengar teman-teman? Terdengar, Pak. Ayo mau diajak ngobrol. Oke, saya buka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan selamat pagi pada teman-teman semua. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar, barokah, dan tidak sia-sia. Tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kuliah kita mulai, mari kita berdoa tuh untuk keberkahan perkuliahan kita. Berdoa, dipersilakan. Oke, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita lanjutkan. Hari ini kita di pertemuan ke-3 atau 4, gitu. Halo. Oke. Kita melanjutkan yang kemarin. Bahwa kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu etnopedagogi juga. Bahwa ada etno dan pedagogi. Etno yang asalnya dari kata etnik, kemudian pedagogi, ilmu untuk mendidik anak-anak, gitu. Kemudian ketika kita menyinggung atau membahas mengenai budaya, bahwa setiap budaya itu setiap masyarakat itu memiliki budaya masing-masing, gitu. Bahwa setiap daerah bahkan barangkali itu masih dekat, tetapi budayanya berbeda, gitu. Meskipun sama-sama Jawa, ternyata dengan keanekaragaman geografis yang berbeda itu seringkali seperti itu. Dan bentuk budaya yang tidak konkret juga sebagai contohnya yang tidak konkret, ya ada gagasan, ada nilai, ada kebiasaan. Nah, itu juga menjadi produk budaya yang senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat, gitu. Kemudian ada berbagai macam wujud budaya. Yang pertama, bahwa wujud budaya itu merupakan sesuatu yang kompleks, yang merupakan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, ada semboyan-semboyan, dan sebagainya. Kemudian wujud kebudayaan itu juga berupa aktivitas serta tindakan pula dari manusia dalam masyarakat. Kemudian wujud kebudayaan itu merupakan benda-benda hasil karya manusia. Kemudian unsur budaya, ada bahasa, ada sistem pengetahuan, ada organisasi sosial, sistem peralatan hidup, kemudian sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Ini merupakan unsur budaya yang dirumuskan oleh Kuncoro Ningrat, termasuk salah satu pakar budaya di negara kita. Dan di antara bagaimana membawa budaya ke dalam mata pelajaran, itu ke dalam proses pembelajaran yang ada di kelas, kemudian ada sub etnopedagogi, gitu. Di matematika ada muncul di etnopedagogi, khususnya di matematika itu muncul apa yang namanya etnomatematika, gitu. Dan matematika serta budaya itu merupakan dua hal yang
berkaitan sangat erat gitu. Tujuan etnomatematika itu untuk memahami hubungan antara matematika dan budaya sehingga siswa dan guru juga serta masyarakat secara umum itu paham menjadi lebih mudah karena apa yang ada di dalam proses pembelajaran itu dekat dengan anak-anak, itu terbiasa mengalaminya gitu. Dan studi etnomatematika termasuk juga etnomatematika kan bagian dari etnopedagogi gitu. Nah, itu merupakan bagian dari apa yang ada di masyarakat sebagai bagian dari budaya yang dipelajari dalam antropologi dan etnografi, yang itu dibawa ke dalam proses pembelajaran yang memiliki tujuan bahwa berbagai macam cara-cara yang berbeda dalam proses pembelajaran itu bisa dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan akademik yang dimiliki oleh siswa gitu, dengan mempertimbangkan pengembangan yang awalnya diambil dari masyarakat kemudian dipraktekkan dalam proses mendidik gitu. Termasuk di dalamnya ada cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan dan sebagainya. Ini ketika di matematika gitu. Kemudian ini ada berbagai macam contoh, misalkan yang ini ada artefak budaya yaitu candi. Yang di sini ada Candi Ceto yang letaknya di lereng Gunung Lawu yang berada di daerah Karanganyar. Kemudian melalui pengamatan bentuk bangunan candi, siswa dapat menjelaskan dan menentukan volume dari candi tersebut yang dibangun menggunakan batu berbentuk balok. Kemudian dari panjang, kali lebar, kali tinggi, yang tentunya berada di yang dengan dasar menyusun candi, itu akhirnya terbentuk susunan batu yang nanti siswa dipandu untuk mengetahui volume balok tersebut. Kemudian yang kedua ada Candi Mendut, Candi Badut. Kalau di tempat sekitar Magelang ada Candi Mendut, ada Borobudur, ada berbagai macam candi juga. Agak ke utara ada Gedong Songo. Di sekitar ini ada Candi Prambanan. Ya. Nah, ini Candi Badut itu letaknya di Malang dan dibangun sebelum masa pemerintahan Erlangga di Jawa Timur. Kemudian pada proses pembelajaran, siswa melalui aktivitas mengamati gambar atau bisa diajak langsung ke candinya yang dekat dengan Candi Badut ini. Maka siswa dapat dipandu untuk menentukan rumus, kemudian memahami berbagai bentuk bangun balok, kubus, persegi panjang, kemudian mengidentifikasinya, luas bangun datarnya, kemudian luas volume bangun ruangnya, kemudian kelilingnya, dan sebagainya. Kemudian dari makanan tradisional, itu kita mengenal jadah itu ya, bahwa jadah itu adalah makanan yang berasal dari ketan, beras ketan, dan ditumbuk, dicampur kelapa dan sebagainya, hanya rasanya menjadi gurih. Itu makanan khas daerah kita gitu. Kemudian ketika ada makanan jadah ini, maka bagaimana proses yang bisa dilakukan dalam pembelajaran, bahwa anak-anak bisa diajak untuk mengamati berbagai macam bentuk makanan tradisional jadah. Kemudian karakteristiknya dari bentuk entah itu kubus atau balok, itu bisa
dilakukan proses, artinya ini bisa menjadi suatu media gitu ya, yang dapat dibawa ke kelas yang diambil dari masyarakat, berhubungan dengan budaya masyarakat gitu. Kemudian ada getuk lindri, di mana getuk lindri itu merupakan makanan yang jajanan yang berasal dari singkong. Kemudian kira-kira ketika dibawa ke kelas itu bagaimana? Maka melalui aktivitas mengamati makanan tradisional getuk lindri yang bentuknya menyerupai persegi panjang, maka siswa dapat melakukan aktivitas misalkan mencirikan bangun, kemudian keliling bangun, luas bangun, dan sebagainya. Kemudian ada permainan tradisional, ada ingkling gitu ya, yang sekarang anak-anak semakin jarang untuk memainkannya. Gitu. Ini permainannya dilakukan dengan gambar kotak-kotak yang dibuat sedemikian rupa, dan panjang sisinya itu sebisa mungkin sama. Ini setiap daerah kadang namanya beda-beda ya, ada yang engkling, ada yang kringkling brak, ada yang omah-omahan dan sebagainya, ada yang apalagi itu saya lupa. Nah, kemudian melalui permainan ini siswa dapat belajar berhitung ketika di kelas rendah ya, dari 1 sampai 10, atau penjumlahan itu juga bisa dilakukan melalui permainan ini gitu. Kemudian dari proses ini siswa juga bisa sembari diperkenalkan bangun-bangun jaring-jaring bangun ruang, ada kubus atau misalkan ini berbentuk balok juga bisa. Kemudian ada balap karung yang biasa kita mainkan ketika perayaan 17 Agustus ya. Dan melalui balap karung ini mungkin siswa bisa diajarkan mengenai kecepatan, jarak, kemudian bisa digunakan juga dalam berhitung. Kemudian ada aktivitas membatik, di mana batik kawung ini merupakan batik kawung ya, yang merupakan motif khas dari Solo. Nah, di sini melalui batik ini siswa dapat diajarkan misalkan melalui luas bangun datar berupa lingkaran misalnya. Kemudian mengenai pencerminan juga bisa dibelajarkan melalui kegiatan membatik ini misalnya. Nah, itu ada berbagai macam contoh yang bisa digunakan dari budaya, bisa dibawa ke dalam pembelajaran. Gitu. Selain dari aktivitas itu sendiri, maka juga bisa diintegrasikan dalam pembelajaran dalam hal aktivitasnya. Gitu. Kemudian ini Geduk Lindri itu di daerah Pekalongan itu menjadi suatu perayaan tertentu, gitu. Menjadi tradisi ketika di Syawalan gitu ya. Nah, di sana di daerah Pekalongan itu perayaan dengan Geduk Lindri itu sangat meriah gitu. Dan dari tradisi ini juga bisa dibawa ke dalam proses pembelajaran gitu. Kemudian ada berbagai macam aktivitas yang bisa dibelajarkan melalui tradisi Syawalan melalui Geduk Lindri di daerah Pekalongan itu. Mulai dari menghitung, mendesain, atau menghitung dan mengukurnya, kemudian aritmatiknya, kemudian misalkan tadi menghitung perbandingan nilai bangun ruang dan aritmatiknya, dan dari soal mulai perencanaan sampai dengan evaluasi itu bisa menggunakan bagaimana guru merencanakan proses pembelajaran itu bisa menggunakan
budaya yang berkembang di dalam masyarakat gitu. Misalkan terkait dengan perbandingan nilai terbalik, nah ini dibuat di soal evaluasi. Misalkan dalam pembuatan gedok lindri pada sebuah tradisi awal akan dikerjakan oleh 200 orang selama 5 jam. Agar pembuatan gedok lindri tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 3 jam, banyak tambahan orang yang diperlukan adalah itu contoh soalnya. Kemudian terkait dengan bangun ruang, gedok lindri pada tradisi Syawalan di Ambo Kembang memiliki panjang 300 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 3 cm. Berapakah luas permukaan gedok lindri tersebut? Kemudian terkait dengan aritmatik, Rara membeli seporsi gedok lindri yang terbagi menjadi 6 buah gedok lindri dengan harga 16.000. Tentukan berapa uang yang harus dibayarkan untuk membeli gedok lindri sebanyak 50 untuk 50 orang jika setiap satu orang mendapatkan 4 buah gedok lindri. Kemudian berapa uang yang harus dibayarkan? Nah, itu adalah contohnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Itu adalah contoh bagaimana membawa produk budaya sampai dengan aktivitas, artefak, dan sebagainya itu ke dalam proses pembelajaran. Ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau belum, ini tugas pertama teman-teman, gitu ya. Silahkan diidentifikasi apa yang ada di sekitar masyarakat, gitu. Dari unsur-unsur budayanya, misalkan diambil dari budaya, dari tradisi, dari artefaknya. Kemudian dengan cara atau proses seperti apa itu bisa dibawa ke dalam pembelajaran gitu. Pada bagian mana itu bisa dibawa ke dalam pembelajaran gitu. Ini dibuat kelompokan ya. Nanti dibuat sekitar 3 orang, 2-3 orang. Silahkan memilih sendiri, nanti kelompoknya dibagi sendiri. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu berarti kelompoknya dibuat makalah enggak, Pak? Apa cuman PPT saja? Itu dibuat Mbak, dikumpulkan di Word, kira-kira ada apa saja diidentifikasi yang ada di daerah sekitar gitu. Dibuat tabel juga silahkan, dibuat pada dasarnya nanti untuk sistematikanya tidak saya tentukan. Yang jelas diidentifikasi, kemudian didefinisikan, misalkan kayak seperti tadi ya, ada gedok lindri itu apa, kemudian di daerah mana biasanya itu ada, kemudian bagaimana dibawa ke dalam proses pembelajaran gitu. Oke, paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian ini harapannya kelompok yang dibentuk ini sama dengan kelompok yang akan nanti membuat artikel terkait dengan etnopedagogi ini gitu. Nanti artikel yang dibuat kemudian digabungkan menjadi bunga rampai yang di situ nanti akan disusun menjadi sebuah buku gitu. Itu di tugas akhirnya. Oke, tugasnya jelas, oke? Hari ini bisa dikumpulkan? Kita minta waktu berapa? Sampai seminggu boleh tidak, Pak? Oke, seminggu.
Berarti setelah ini paling tidak silahkan jenengan buat silahkan bentuk kelompoknya ya. Iya, Pak. Ini kelas A nggih. Eko Setionugroho hadir. Halo. Eko Setionugroho hadir. Ashadi Sultan hadir. Fajar Madani. Dwi Surami. Hadir, Pak. Aulia Rizky Rahmawati. Aulia Rizky. Syafira Aldavani. Aulia Rizky hadir, Pak. Syafira Aldavani. Uswatul Tri Utami. Hadir, Pak. Uut Aisyah. Hadir, Pak. Christine Iftinan. Hadir, Pak. Martiana Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Laila Nadia Husna. Hadir, Pak. Laila hadir. Devina Data. Hadir, Pak. Harlisa Anzila Putri. Hadir, Pak. Indah Ratih Nawangwulan. Hadir, Pak. Farah Zafiroh Nurati. Hadir, Pak. Lala Destiana Dava. Fairuz Dewi Raihan. Fairuz Dewi Raihan. Elisa Kurniawati. Hadir, Pak. Halimah Khairun Nikmah. Wanda Yunanti. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Dian Anggraini. Fairuz hadir, Pak. Winda Yunanti. Winda Hadir, Yunanti. Pak. Dian Hadir. Vita Anggraini. Hadir, Pak. Galuh Rizky Batiar. Hadir, Pak. Atala Cika Ensira. Hadir, Pak. Uswatun Hasanah. Hadir, Pak. Afriza Anggita. Hadir, Pak. Yuli Wahyuningsih. Hadir, Pak. Pramesti Dewi Ratnawati. Pramesti Dewi. Astri Yulianti. Hadir, Pak. Maulida Fitria Husna. Hadir, Pak. Elisa Ermawati. Hadir, Pak. Ayu Nurulita. Hadir, Pak. Anissa Darapuspita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Devita Indah Puspitasari. Hadir, Pak. Puji Destiani. Hadir, Pak. Farid Syahrul Asar. Solihati Hasanah. Hadir, Pak. Intan Aminatul Hasanah. Intan Aminatul Hasanah. Vina Fitriati. Hadir, Pak. Natri Aulianingsih. Hadir, Pak. Evita Febriani. Hadir, Pak. Mutia Dwi Utari. Hadir, Mutia. Pak. Alfiana Dwi Anggraini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yulimah. Hadir, Pak.
Inka Ayu Maulina, Hadir, Pak. Nika Nulandari, Hadir, Pak. Utami Maulida Astuti, Hadir, Pak. Andika Aji Setiawan, Hadir, Pak. Eka Septi Lestari, Hadir, Pak. Pak, mohon maaf Farid hadir, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak. Aulia hadir. Mohon maaf, Pak. Fairuz Dewi Raihan hadir. Aulia, bentar. Aulia, NPM berapa, Mbak? Aulia, Aulia NPM 006, Pak. Pak mau tanya untuk itu tugasnya. sebentar, sebentar. 006. Oke. Terus virus, Fairuz NPM 0020, Pak. oke. Nah, tadi sih siapa yang mau tanya tugas? Saya, Pak, untuk tugasnya itu di apa maksimal apa minimal enggak berapa barangnya yang di itu identifikasi. Itu paling tidak coba, kan saya tadi menjelaskan ada 7 ya, yang menurut Nggih. nah, itu coba dicari 7 berdasarkan apa saja itu. Paling tidak unsur-unsurnya kan ada 7 itu. Ya, Pak. Kalau kesulitan ya tidak harus setiap unsur ada, Kasih. tapi misalkan di sini ada permainan, ada tarian kan sama itu posisinya ya, sebagai produk budaya yang berbentuk aktivitas gitu. Nah, itu juga bisa dituliskan juga. Bisa juga mengambil di daerah lain gitu. Tidak harus suku kita, suku Jawa tidak harus, tapi juga bisa mengambil di suku atau daerah yang lain juga tidak masalah. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau sekelompoknya itu terdiri dari 4 orang, gimana, Pak? Coba 2-3 dulu. Kalau semakin banyak kelompoknya nanti semakin apa? Ya, pembagian perannya makin berkurang juga nanti. Oke. Oke, Pak. Mbak Yulimah, ini silakan nanti setelah ini dikirimkan screenshotnya guys, sekaligus notulensinya. Yang Oke, tidak Pak. hadir ada Pak, maaf saya saya lagi KM terus ada sinyal Pak di daerah saya. Jadi keluar masuk waktu di absen. Maaf ya Pak Sukma. Oke. Jangan lupa, jarang masuk Mbak ini di presensi saya, baru konfirmasi sekali ini ya. Yang kemarin benar-benar nggak ada sinyal Pak, jadi nggak bisa Oke. ikut. Saya tulis izin ya berarti. Baik Pak, terima kasih Pak Sukma. Oke. Mungkin ini untuk hari ini. Pak Sevita hadir, Pak. Maaf, Pak. Save.
Oke, ada lagi yang mau konfirmasi? Kalau tidak, terima kasih yang ucapkan atas perhatiannya. Kita akhiri untuk perkuliahan pagi hari ini gitu. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Puasanya barokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami.